Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, insya Allah sebentar lagi kita hendak mengadakan acara live streaming atau silaturahmi jarak jauh menggunakan alat. Dan nanti akan kita tampilkan pembicaraan diskusi antara sesama kita, anggota pengajian yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Oke, mari kita ikuti acara tersebut. Sama Al-Fatihah dulu. Jadi. Ya, kita persilakan kepada Pak Ustadz. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wa ashabahi wa lahum kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Nah, ya. Dipersilakan kepada Bapak Rizal atau Bapak Samsuar atau Bapak Erikson untuk bertanya, kita persilakan, atau ada yang tergores-gores di hati silakan. Nanti kita musyawarahkan. Bapak Rizal dulu atau gimana? Silakan. Pak Datuk lah dulu, Pak Datuk. Pak Datuk. Bang. Lalambut di kena padangana pada tua. Bandar lidah. Silakan. Pak Rizal ada yang ditanya, silakan. Apa yang kira-kira yang menggores di hati? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, Malam. Pak Samsuar, Pak Budi, Bunda. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan Rasulnya pada saat kesempatan ini, walaupun jauh dari balai, masih didekatkan juga dengan bapak-bapak yang telah diberkati dan dirahmati dan disayangi oleh Allah. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang pertama Pak Ustadz, langsung aja Pak Ustadz, kebetulan mati lampu di sini Pak Ustadz. Jadi sebentar Pak Ustadz, tiba-tiba mati lampu Pak Ustadz. Jadi perjuangan saya kurang lebih ya tidak begitu lama dalam Jamiat Islamiyah ini Ustadz. Dalam seiring waktu berjalan, saya merasa sangat sedikit sekali berjuang gitu. Saya merasa pertanyaan dalam diri saya itu, apa oleh-oleh yang saya bawa, perjuangan apa yang saya diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang pun saya tidak lulus dalam ujian itu. Saya merasa sangat kurang dalam berjuang. Kadang berjuang pun juga hasilnya tidak bagus dalam melawan hawa nafsu saya. Kadang gejolak dalam diri saya itu begitu besar, tekanan hawa nafsu saya itu, sehingga kadang saya kalah dalam sehari-hari. Kadang saya hitung perjuangan saya sehari-hari, apa yang saya lulus, apa yang saya gagal. Kadang itu menjadi beban dalam diri saya. Jadi gejolak hawa nafsu itu begitu besar, tekanan dari dalam gitu Pak Ustadz. Dan saya kadang termenung gitu ya. Ada kisah Profesor Ashar dari Makassar itu, pada saat ayahanda turun dari pesawat, dia berkata kepada Sajidin waktu itu, Sajidin, saya punya perjuangan, kayaknya berat pertanyaan saya ini. Saya tidak mampu untuk bertanya kepada ayahanda. Terus Buya waktu itu berkata, tanyakan saja Prof, ayahanda pasti akan memberikan solusinya.
Nah, Prof. Arsyad waktu itu sangat takut waktu itu, Pak Ustadz. Kemudian tiba-tiba setelah turun ayahanda, dia bertanya, ayah, ada apa ini? Ya, dalam hati saya, berjuang itu seakan-akan tekanan sangat besar. Begitu juga yang saya alami, Pak. Kemudian ayahanda berkata, bersyukur Pak Prof. Arsyad, bersyukur di dalam dada itu masih berjuang. Kalau dia tidak berjuang lagi, berarti dia akan berteman bersama hawa nafsu. Maka saya sangat bersyukur ujian yang saya alami ini, tekanan dari begitu banyak bertubi-tubi itu berarti ada hawa nafsu, masih mukmin, masih melawan hawa nafsu itu. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan Ustaz, mungkin mendapat pencerahan tambahan lagi untuk bisa menambah wawasan dan semangat saya. Terima kasih, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih mati lampu ini Pak Ustaz. Iya. Pak Budi langsung dijawab kok Pak Budi. Ustaz, langsung. Ada moderatornya enggak? Alhamdulillah. Secara kekeluargaan Ustaz. Ya sudah langsung Pak Budinya moderator. Pak Rizal ya. Pak Rizal di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Tenggara Pak. Oh, Tenggara. Iya. Ya. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita nyatakan kepada Allah dan Rasul yang sudah mempertemukan kita dengan perantara alat. Alat ini sebenarnya mukmin juga yang bikin atas ide daripada Allah dan Rasul supaya anak-anak ayah ini bisa berkomunikasi walaupun jauh. Walaupun hanya berapa orang nih, 5 orang ya. 6 dengan abang. Tapi tidak apa-apa. Jadi kembali persoalannya dengan masalah yang dinyatakan oleh saudara Rizal tadi. Kok masih berat juga mengatasi persoalan diri. Itu sebenarnya ya semua orang seperti itu. Semua orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah agak langgeng gerakan dirinya itu, mungkin karena mereka sudah lama berlatih gitu lah. Sudah lama mempelajari gitu. Nah, kalau baru-baru memang berat. Sama dengan kita belajar sepeda itu, Pak. Kalau baru belajar sepeda itu susah, mau naiknya aja jatuh, mau naik jatuh gitu nah. Tapi kalau sudah mahir bersepeda, lepas tangan stang tuh enggak apa-apa lagi dia. Pak Rizal udah berapa tahun ngajinya? Kalau Jamaah Islamiyah tahun 2013, Pak. 13, sekarang udah 23 ya. Berarti udah 10 tahun ya. Iya, kurang lebih 10 tahun. Ada saran dari kita. Pelajaran yang ada di JMA itu hanya dalam bentuk dasar pemikiran, Pak. Jadi Quran, hadis, rukun sembahyang 13 itu adalah dasar kita untuk berpikir. Nah, untuk mempermudah kita berpikir adalah kita harus banyak wawasan. Kalau dulu teman-teman di Bengkulu melarang baca buku-buku. Saya kaget juga, kenapa? Nah, mereka takut nanti kita ikut ahli kitab, ahli buku. Ternyata enggak juga. Justru pandangan orang di luar kita, apakah dia beragama sama dan beda dengan kita, itu kita butuhkan. Karena mereka itu mengajarkan trik-trik kita menghadapi masyarakat. Nah, contohnya begini. Kita kalau berbicara dengan orang yang kapasitas akalnya di atas kita, wah itu nyaman itu. Kita mau salah, mau gimana pun dia senyum juga gitu. Paling enggak dia luruskan pelan-pelan, enak. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan orang yang satu level akal fikirnya dengan kita, itu aman. Ngomongnya nyambung.
Nah, yang susah adalah seketika kita berbicara dengan orang di bawah standar kita. Itu hati-hati. Karena benar bagaimanapun kata kita, baik bagaimanapun tujuan kita, tetap dia mengartikan yang kita katakan itu berpemikiran dia. Nah, ini salah satu cara kita mengurangi beban batin dengan pengetahuan itu tadi. Nah, tadi Pak Rizal belum sempat memberikan contoh. Nah, ini sekedar resep sederhana nih. Nah, tolong Pak Rizal berikan satu contoh ringan daripada cerita yang disampaikan tadi. Apa kira-kira persoalannya? Coba. Iya, oh iya. Ya, persoalan saya terkait profesi saya nih Pak Ustadz. Saya bekerja di instansi perbankan swasta, bergerak di bidang pekerjaan utama saya di auditor nih Pak ya. Ya. Terkait bank adalah riba. Itu ya Pak Ustadz. Saya masih agak-agak, tapi keyakinan saya bahwa riba itu banyak jenis dan bentuknya ya. Sekalipun kita bekerja di tempat yang halal, tetapi kalau misalnya ada ribanya juga, itu pun juga kita termasuk golongan mengerjakan pekerjaan yang berbau riba. Nah, tapi kalau kita bekerja di perbankan, kalau kita selalu setiap hari melaksanakan menjunjung tinggi nilai-nilai sidik, amanah, tapi tanpa tanah kita di tempat kerja kita, walaupun tempat perbankan itu dianggap riba, tetapi kegiatan kita setiap hari itu kita berpegang teguh kepada sidik amanah tadi itu kadang juga masih wilayah abu-abu Pak Ustadz. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Persoalan saya ini Pak. Jadi ya kita ambil wilayah yang terang. Jadi yang hitam itu bisa abu-abu, yang abu-abu bisa terang. Rasulullah itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau begini, Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, itu kalimat itu menunjukkan bahwa antara riba dengan jual beli itu beda-beda tipis. Jual beli kan minta lebih. Modal 1.000 kan pengennya jadi 1.500. Nah, makanya sistem perbankan itu, mungkin Pak Rizal lebih tahu nih, ini ngajarin buaya berenang saya nih. Biasanya kalau ada orang mau minjam uang bank, biasanya itu orang bank itu nanya, usaha Bapak apa? Ya begitu Pak ya? Sudah. Kemudian pendapatan Bapak sebulan berapa? Kalkulasinya berapa? Nah, itu sudah mulai mereka itu masuk ke ranah dagang, Pak. Sudah mulai masuk ke ranah dagang. Nah, seketika orang bank menganggap itu cocok, maka mereka pinjamkan uang itu. Kalau tidak cocok, ya tidak juga. Makanya ada survei, kalau saya tidak salah Pak ya. Ya begitu Pak ya. Ada survei ya. Nah, survei itu untuk membuktikan kepastian apakah benar laporan ini atau tidak. Ternyata benar. Nah, kalau sudah seperti ini, gerakan bank kepada nasabah itu sudah hiwalah namanya. Bagi hasil. Nah, kalau sudah masuk ke bidang bagi hasil atau hiwalah tadi, sama dengan orang punya tanah. Dia punya tanah, tapi tidak punya benih. Tidak punya tenaga, ada orang mau makai tanahnya, tapi orang lain yang menanamnya, orang lain yang mengairinya. Nah, dalam hal ini yang punya tanah bukan berarti mengizinkan saja pakai tanah saya tidak usah diberi apa-apa, bukan begitu. Ada beberapa persentase yang dimiliki oleh si penanam juga diberikan kepada si pemilik tanah. Dan itu sudah biasa dalam dunia Islam, namanya hiwalah. Nah, kemudian itu tadi ranahnya sudah masuk ke sana itu. Setelah dia penghasilan Bapak berapa, usaha Bapak apa, penghasilan Bapak berapa, kalkulasinya bagaimana, kemudian disurvei. Setelah survei itu menunjukkan kebenarannya, maka hukumnya pindah ke hiwalah. Artinya syarikat usaha. Jangan lagi dikatakan riba kalau sudah di ranah itu.
Ya, kadang-kadang kita ini lucu kita ini. Kita mau meminjam uang orang, sedangkan itu adalah uang usaha. Seketika kita minta sedikit hasil daripada pendapatannya dia tidak mau ngasih gitu nah. Kira-kira itu yang terjadi selama ini pemahaman. Mestinya ya tidak ada salahnya orang tadi memakai uang kita. Atau ya yang enak menjelaskan itu sistem hiwalah itulah. Pak, saya mau berdagang nih. Oh ya, gimana? Oh, saya butuh uang 10 juta. Oh ya, ini uang 10 juta. Nanti kira-kira persentasenya gimana nih? Nah, kalau itu orang jarang mengatakan riba itu. Padahal tidak jauh beda dengan bank juga. Oh, nanti saya kasih 10% lah Bapak untungnya. Nah, itulah bank-bank syariah kan kayak gitu gayanya itu. Yang mengatasnamakan Islam. Jadi untuk Pak Rizal, dia hitam menjadi abu-abu, dia abu-abu diputihkan. Caranya bagaimana? Itu tadi. Itu tadi. Artinya bermula dari dia tanyakan usaha Bapak apa, satu, pendapatan Bapak per bulan berapa, kalkulasinya berapa. Nah, untuk membuktikan kebenaran ini, turun survei, dipelajari, ternyata benar. Nah, kalau sudah seperti itu yang namanya syarikat dagang atau hiwalah. Dan itu boleh. Nah, makanya kalau kita katakan juga riba pada posisi itu, makanya ya gimana ya, perlu ditinjau kembali ungkapan riba itu. Karena kalau sudah masuk dunia dagang, mau tak mau ada yang menolong, ada yang ditolong. Seketika dapat untung, persentasenya pasti ada. Kira-kira gitu Pak Rizal. Kedepannya Pak Rizal tidak susah lagi masalah itu. Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Iya. Ada yang ragu dari pertanyaan tadi? Dari jawaban tadi? Ada yang mau tanya lagi enggak? Dalam hati saya sih Pak, ya sudah tertutupi semua dari keabu-abuan itu. Ya. Kalau ustaz-ustaz atau setengah ulama yang di luar sana itu masih banyak yang beranggapan riba. Tapi kalau setelah kita timbang-timbang rasa-rasa itu jauh daripada pemahaman mereka begitu. Ya. Pemahaman mereka itu belum sampai aja sih. Ya. Kalau mereka itu mungkin ya ini maaf, mungkin mereka karena menganggap bank itu riba, mungkin tidak pernah pinjam uang di bank. Kalau dia pernah pinjam uang, pasti dia bertemu dengan kasus itu tadi, proses itu tadi. Usaha Bapak apa? Pasti ketemu itu. Pendapatannya per bulan, per hari berapa? Kalkulasinya bagaimana? Nah, setelah dinyatakan itu pasti ada survei. Nah, kalau sudah masuk survei dan benar pernyataan itu, maka sudah masuk pada hukum lain. Karena dia tidak pernah minjam bank, dia tidak tahu itu. Yang disayangkan, dia berfatwa sehingga orang lain kebingungan. Gitu. Gitu Pak Rizal ya, untuk sementara. Ya. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih. Ya. Yang lain? Pak Samsuar. Idris dulu Pak. Ada. Ada ambo ka ditanya anu ka Pak Ustaznya. Kaji dalam biasa aja di pun sampai yang 3 wali. Ya apa tuh syarat Islam tuh saya lupa lah. Apa Yang tadi? sembahyang itu 3 perkara. Pertama tetap selonot. Yang kedua segala bacaan paham dengan maknanya ya. Ya. Apa pada? Tiang sembayang. Nah, ndak ada baca buku ndak biar ndak nyaman yo. Jadi nanti seandainya Allah dan Rasul mengizinkan kita bersuah balik berdiri, ndak ada bawa catatan. Ndak ba. Jadi Akan nyala segala bacaan paham dengan maknanya kayak itu. Jadi dan segala bacaan paham maknanya itu yang dipertanyakan
pada Pak Ustadz. Nah. Itu dia tanya. Jadi terima kasih ya Pak. Contoh Pak Iko, kita kan lagi berdiskusi kok. Iya. Seketika ambo tidak mengerti dengan kecek ambo sendiri. Iya. Apa yang kata jadi Pak? Ambo jo kecek ambo sendiri ambo tidak mengerti ya. Apa yang kata jadi kira-kira? Karena dalam perkataan itu kan ada perkataan Ayo sama sekontong ada pecintin mah. Ada cincin itu kontong. jadi perkataan itu kan ada perkataan benar, setengah benar, tidak benar, sangat tidak benar. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang kita katakan, takutnya nanti kita mengatakan perkataan yang sangat tidak benar gitu. Itu masalahnya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Jadi kata Rasul, kata Allah, wahai orang beriman, nah itu dia berkata jauh hawa itu kan, jangan mendaki salat, jangan kalian mendaki jambo itu. Nah, kalau kalian mabuk, nah kalau orang mabuk kan tidak sadar diri, kata-katanya melantur, kadang-kadang tidak punya malu itu. Jadi orang mabuk tidak diizinkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh sholat. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kalian itu mengerti dengan apa yang kamu katakan. Nah, yang jadi masalah adalah kita mabuk tidak gitu nah. Tapi tetap tidak tahu juga apa nawak kecek kan itu. Makanya Allah dan Rasul mengirim burung beo ke awak. Burung beo itu cerminan. Apa yang dikecekkan orang itulah yang dikecekkannya gitu. Tapi pas ditanya, beo, lain mengerti itu apa kecek awak tu. Beko je jawab tu. Jawabnya sama. Beo, lain mengerti itu apa yang awak kecekkan itu. Jadi adanya beo tadi adalah untuk cerminan kita. Kita yang mana? Kita yang berkata tapi tidak mengerti apa yang kita kata. Makanya Allah tidak mau menerima orang seperti itu. Rasul tidak mau. Makanya dalam tiang sembahyang tadi, di yang nomor 3 ada kalimat segala bacaan paham dengan maknanya. Jadi kalau yang awak ceritakan ini belum masuk ke tingkat paham sebenarnya. Masih tingkat cerita-cerita. Itu pun harus dipahami. Itu. Nanti baru ke maknanya. Makna lain lagi. Itu Pak ya. Mau tak mau memang agak terpaksa membeli buku besok tu. Membeli buku solat kan. Bapa-apa. Bacalik-calik. Badang-badangakan. Itu Pak. Kira-kira maksudnya Pak. Jadi kalau nanti di makna baiko, kan kebanyakan tuh Pak, ini contoh ndak. Orang-orang tuh kalau nyo indak bapangke, tidak baharato, pitih ndak banyak, hidup susah. Pasti mereka mengatakan mereka itu miskin. Apalah amboko orang bansai, orang masikin. Itu efek dari tidak memahami bacaan sholatnya itu. Dalam sholat itu ada kalimat wajiburni, artinya cukupkan aku ya Allah. Ada warzukni, berikan aku rezeki ya Allah. Jadi dikira orang awak tuh minta pitih, padahal bukan itu. Yang diminta itu kebahagiaan. Makanya tempo hari yang mengirimkan video Raja Salman itu Raja Arab, kalau nyolat macam itu, dibacanya wajiburni, ya Allah cukupkanlah aku, warzukni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Nah kira-kira untuk orang kaya Raja Salman itu apa yang diminta itu? Kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah bahagia, walaupun harta benda kita tidak banyak, itulah kekayaan. Itu maksudnya makna, itu makna lah.
Jadi sesuatu itu lah bisa awak pakai. Kalau kini kan awak kan baru bisa bercerita-cerita tuh. Nah, tapi kalau sudah masuk ke tingkat makna, kita sudah bisa bersikap dalam hidup kita tadi. Ado alhamdulillah, ndak ado alhamdulillah juga. Ado sengeng, ndak ado sengeng juga. Kok kemana ngih boleh tapi sengeng taruh. Apa itu? Ya Pak ya. Apa kabar Bang? Alah makan dari itu. Bertambah lah dulu. Alah, siap. Alhamdulillah, awak dipertemukan dengan cara Zoom. Iya. Ale Pak Ramzar. Eko Pak Ustaz. Ya Bang. Yang dari Pak Samsat tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang disinggung masalah tentang yang sembahyang. Ya, ya, ya. Perkara hadir hati akan zatnya Allah. Kemudian yang terakhir tadi segala bacaan paham dengan makna. Kan itu tadi. Ya, ya. Tentang paham dan makna itu, apa sih yang dikatakan paham itu? Apakah kita memahami yang kita katakan itu apa maknanya, atau yang kita memahami yang kita baca itu kita mengerti artinya gitu. Dan maknanya itu apakah itu tujuannya yang kita pahami atau bagaimana gitu. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita hubungkan dengan sementara Nabi Muhammad itu kan dilahirkan untuk memperbaiki akhlak dan budi manusia. Nah, secara garis besarnya aja lah gitu kan. Kita sering mendengar, awak pun pernah mendengar, yang akhlak itu sifatnya kan batin. Iya, iya. Nah, yang budi itu kan, yang akhlak itu kan sifatnya yang zahir. Yang batin itu kan kebudi. Nah, tadi yang budi tadi. Tadi juga di Cikunir disampaikan gitu, ada dia disabut. Mengatakan yang akhlak dan budi itu. Akhlak itu akal, pikir, paham, khayal, dan ilmu. Tadi disebut di Cikunir ada yang mengatakan akal, pikir, khayal, paham, dan ilmu. Tapi awak pernah mendengar urutannya itu akal, pikir, paham, khayal, dan ilmu. Yang betul yang mana tuh ya Pak Ustaz? Kemudian lanjutannya daripada itu, yang dibilang akhlak itu akal, pikir, paham, khayal, ilmu itu, apakah akal itu otak yang untuk berpikir? Nah, karena di situ akal, pikir. Yang mana yang dikatakan akal dan mana yang dikatakan pikir? Apakah otak kita ini atau bagaimana gitu loh. Kemudian kalau hanya paham, apa yang dikatakan paham itu? Apakah yang diberitahu atau dia yang melalui akal pikir tadi, yang apa yang dipikirnya itu dia harus paham gitu. Tapi bagaimana dia memahami kalau yang dipikirnya dia tidak tahu bendanya gitu. Khayal ini bagaimana maksudnya, apa menghayal atau bagaimana gitu kan. Nah, terakhir itu ilmu gitu, ilmu tahu. Yang kita ketahui itu apa sebenarnya gitu. Dari akal, pikir, paham, khayal, ilmu tadi. Nah, itu aja sementara dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang pertanyaannya. Katanya C tapi pertanyaannya 3 tuh isinya Bang. Ya Wak coba lah menjawab. Itulah keuntungan daripada kita mengaji terdahulu. Artinya
mengaji di zaman ayahanda kita kok masih gagah, Pak Aswin. Jadi pada waktu itu beliau menyampaikan kaji itu full. Nah, kalau lah di ujung-ujung jalan kok beliau menyampaikan tuh seketek-seketek. Itu pun juga banyak pertimbangan gitu. Makanya generasi di akhir ini banyak simpang siur cara beliau memberikan pandangan itu. Generasi akhir tadi. Nah, kalau zaman dulu sewaktu awak baru mengaji, itu ayah kita menyampaikan bahwa itu namo-namo kita itu. Namo kita berubah-ubah namo itu karena waktu itu fungsinya berbeda-beda. Nah, itu dimulai daripada namo yang pertama. Namo yang pertama daripada kita adalah Nur Muhammad. Itu namo kita. Seketika 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Nah, itu. Jadi, negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, dan mukmin itu dek beradik awak tuh. Nur sadonya tuh, cahaya. Nah, itu. Nah, waktu itu nama kita adalah Nur atau cahaya. Nah, setelah kita digiring ke dalam Baitullah Hakikat, di situ ada processing persaksian namanya, di mana kita menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, yang nyata adalah wujud serta Allah. Karena Allah itu kan namo zat yang maha agung. Kalau lah namo tentu tidak ada bantu, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Sementara kita butuh beliau. Nah, sama ambo mengecek jawaban gini kan. Kalau ambo sekedar kenal nama abang, tapi ambo tidak tahu wujud serta abang, apa kan mengecek? Mengecek surang ambo jadinya kan. Nah, jadi Allah itu adalah nama suatu zat. Nah, zat ini tidak nyata, melainkan nyata pada sifat. Itulah Rasulullah itu sifatnya. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Nah, waktu persaksian itu di dalam Baitullah, Muhammad kan berkata, Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Hanya bertanya kepada semua nur. Ya. Dek karena nur tadi mencaliak kepada beliau, tentu dijawabnya iyo. Bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Nah, waktu itu Tuhan diartikan adalah Allah. Muhammad wujud serta Allah. Nah, sudah itu mereka sujud. Para nurku tadi. Sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi saat itu bukan Allah, melainkan utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, waktu itu kita berubah nama, bukan Nur lagi. Walaupun kita adalah Nur. Berubah nama menjadi mukmin. Orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia percaya itu bukan percaya-percaya saja. Memang dia percaya betul. Dia pernah melihat. Pernah mendengar dan pernah berhadapan. Sudah. Nah, dari Baitullah itu, nanti dia dibawa ke dunia. Masuk ke dalam tubuh amaknya, rahim amaknya. Nah, ditiupkanlah dia ke dalam tubuh kita. Nah, prosesi peniupan itu akan merubah nama. Dari mukmin berubah nama menjadi ruh. Karena ruh itu artinya ditiupkan. Orang itu juga. Cuman posisi kejadiannya lebih beda. Tuh. Kemudian setelah ditiupkan itu terparinya dalam hati. Berubah lagi namanya. Insan.
Nah, setelah dia hidup, bergerak di masyarakat, banyak persoalan. Persoalan bini, persoalan anak, tetangga, bisnis, macam-macam. Nah, semua persoalan itu dia tampung. Dia tampung. Nah, waktu dia menampung, berubah lagi namanya. Menjadi akal. Jadi akal itu kita itu. Kapan? Seketika kita menampung persoalan. Nah, setelah persoalan kita tampung, kan masih mentah nih. Maka dia mencari solusi penyelesaian. Nah, seketika mencari solusi penyelesaian, berubah lagi namanya menjadi fikir. Nah, seketika dia mendapatkan solusi, berubah nama menjadi fikir, maka ditimbang-timbangnya. Iko mudaratnya berapa persen? Manfaatnya berapa persen? Dilaksanakan atau tidak, atau bagaimana? Waktu itu berubah lagi namanya menjadi khayal. Dia membayangkan untung rugi, manfaat mudarat. Akhirnya apa? Wah, berarti manfaatnya banyak nih. Laksanakan nih. Maka disimpulkanlah. Nah, itu disebut dengan paham. Berubah namanya menjadi paham. Nah, setelah dia paham, maka apa yang jadi pikiran tadi, apa menjadi rangkuman tadi, siap dieksekusi, maka berubah dia menjadi ilmu atau alimun. Jadi sekian macam nama tadi, itulah nama kita seketika kita berbeda-beda sikap. Nah, kalau ayah kita dulu mengajarkan bahwa itu ada contoh di tubuh kita, katanya. Kalau itu namanya rambut. Rambut juga, tapi kalau ada siko, ada rambut lagi namanya alis. Rambut juga, kalau siko enggak alis lagi namanya bulu mata. Sampai kemari banyak ke bawah, lain-lain namanya tuh. Barang itu juga fungsinya sudah berbeda-beda. Itu persoalan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu tadi. Kemudian masalah akhlak. Nah, akhlak itu kata Rasulullah, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku tidak dibangkitkan oleh Tuhan kecuali untuk membangkitkan akhlakmu atau menyempurnakan akhlakmu. Nah, akhlak di sini adalah sifat beliau yang ada di kita. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itulah akhlak. Nah, bagaimana kapasitas kelas daripada sifat ini akan memancar dalam bentuk perlakuan. Tapi seandainya perlakuan itu akan baik dan benar, maka dia akan indah. Dalam bahasa Sanskerta namanya budi. Nampak di caranya mengecek, di caranya mengungkapkan. Jadi yang zohir itu budi, yang akhlak itu gaya. Agak tabaliak yang tadi itu. Iya. Kemudian pertanyaan tadi adalah masalah paham dengan makna. Kalau kita sholat mengerti bacaan, mengerti terjemahan, itu baru tahu terjemahannya. Allahu Akbar. Tahu terjemahannya, artinya Allah Maha Besar. Atas itu tuh. Tapi bagaimana besarnya Allah dalam pengetahuan kita, itu paham. Nah, paham itu akan tampak dalam sikap. Misal, apa itu Abu Fikri? Ketek, kerdil, kecil itu. Dek, karena kita lah pernah mengaji Allahu Akbar, tentu kita terima. Yolah, kamu memang ketek, kamu memang kacia. Nang gadang tu ndak bodoh. Jadi terbawa dalam sikap. Siapa nang gadang Abu Fikri? Ya Allah lah. Karena awak sendiri mengatakan Allahu Akbar. Itu paham namanya. Tapi kalau Allahu Akbar, apa terjemahan Abu Fikri? Allah Maha Besar. Pas diketekkan orang berang awak. Berarti alun paham. Alun paham berarti itu. Baru tahu. Kira-kira gambarannya itu, Bang. Iya. Jadi bacaan sholat itu sudah cukup untuk menjadi pelajaran. Seperti apa? Ada kita mengatakan warfa'ni.
angkat derajatku ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasul itu kan kalau kita meminta kan dijawabnya, amba penuhi. Ud'uni wastajib lakum. Kalau kamu meminta, pasti aku beri. Kenapa Allah berkata pasti? Rasul berkata pasti? Karena yang memulai awak. Tapi apa yang terjadi? Kita minta angkat derajat, tapi tidak pernah ditanyakan kepada Allah dan Rasul, apa syaratnya? Apa rukunnya biar derajatku naik? Tidak pernah ditanya. Kalau itu terjadi, kena awak tuh. Tidak maksimal doanya. Mestinya ditanyakan, jadi ya Allah, apa syarat rukunnya supaya derajatku diangkat? Tentu dijawab oleh Allah dan Rasul, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Carilah suatu pengetahuan untuk kita bisa percaya bahwa Allah dan Rasul itu ada. Itulah yang mengaji tadi. Dengan mengaji tadi akan tahu dia siapa Allah, siapa Rasul. Akan muncul kepercayaannya. Sudah tuh ndak iman aja doh, cari pula ilmu. Nah, kalau sudah berbicara ilmu ini sudah berbicara kepada realisasi kehidupan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, realisasinya A. Nah, kalau sudah kita laksanakan itu semaksimal mungkin, baru Allah angkat derajat. Kalau dalam bahasa Ambo secara sederhana adalah, awak minta angkat derajat, tapi mengaji maleh. Baraja ndak muah main HP taruh kan, derajat apa nak diangkat? Itu kira-kira Bang. Itu untuk sementara ya. Bahan pertimbangan baca ayah kita. Ayo, oke Pak Ustaz. Ya Bang. Iya. Iko ambar rekam Iko. Nanti awak yang tentang itu tuh juga lah berapa kali lah 2 kali wak mengkedimahi di Cikunir. Iya. Tentang akhlak dan budi itu. Iya. Tapi itu tidak ada yang dibuka gitu, tidak di dalam di pendawahnya gitu. Iya. Nah, jadi dan kemudian tadi karena ada istilahnya pelatihan di pimpinan, jadi apa? Jadi yang disampaikan Pak Ketua Umum kita juga tentang itu tadi gitu loh. Jadi makanya awak tanya balik tadi gitu, karena di Cikunir pun lah 2 kali awak mungkin dimahi gitu, tapi tidak ada penilaian kayak yang dijalankan Pak Ustadz tadi gitu. Nah, istilahnya tidak ada diarahkan ke situ. Pertanyaan gitu tidak komen gitu. Iya. Itu tadi yang namo-namo kita tadi memang rumit menjelaskan kalau kita tidak mendengar langsung dari ayah. Ya bagaimana mungkin kita terpikirkan ternyata akal itu namo kita. Fikir itu adalah namo kita, hayal adalah namo kita. Timbul pertanyaan, waktu kapan kita bernamo dengan nama itu? Itulah tadi ceritanya tuh. Ya kalau abang sedang di rumah, ya nama abang suami. Nanti kalau abang sudah kerja, nama abang karyawan atau bos. Apalagi yang bakal abang kerjakan? Akan berubah-ubah nama abang tuh. Tapi orang itu juga. Kira-kira begitu cara ayah kita memberikan percontohan. Karena setiap berbicara tentang itu cuman yang disabut itu gitu, akhlak itu yang gaib, batin itu saja yang dijalanin gitu loh. Budi itu yang batin gitu, itu saja yang dijalanin. Tapi mana yang dikatakan akhlak yang kalau dikatakan gaib itu apa bendanya gitu maksudnya gitu. Dan budi itu mana saja yang dikatakan kayaknya penglihatan, pendengaran, penciptaan, penciuman dan perasaan itu gitu loh. Kan satu poin itu belum ada gitu loh. Nah jadi informasi dari abang ini mau tambah lagi jawabannya ya. Kalau masalah pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan itu bukan akhlak, tapi itu adalah panca indera. Ya, panca indera. Jadi kini Ambo akan perlihatkan mana itu yang disebut dengan sidik. Kan sifat Rasulullah itu yang ada dengan kita tuh. Akhlak itu kan sifat beliau yang ada dengan kita tuh. Sifat pertama adalah sidik.
Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar adalah Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, makanya Allah dan Rasul membenarkan, memperbaiki. Nah, jadi kalau ada kita punya kawan, punya keluarga yang memberikan nasihat kepada kita, yang memberikan arahan kepada kita, karena kita memang punya kekurangan, kita tidak mau menerima, berarti orang tu belum punya sifat sidik. Nyokiro anak menasihati, bini menasihati, karyawan menasihati, nyo tak terima. Jadi pengennya siapa yang mau diterimanya? Allah langsung turun ke bumi kok. Enggak lah. Jadi Allah itu menasihati kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita, ya melalui orang sekitar. Nah, bisa jadi dari anak, dari istri, dari karyawan, bisa. Nah, makanya kalau ada orang menasihati kita, itu berbahaya seketika kita bantah. Kalau itu memang benar. Bukan jauh orang itu kita berhadapan. Berhadapan dengan orang yang menyuarakan, yang mengatakan nasihat itu. Itu Allah dan Rasul. Nah, kalau kita belum bisa memahami itu, berarti sidik itu belum kita pegang. Nah, itulah gunanya kenapa beliau turun ke dunia ini untuk memperbaiki pemahaman ini. Bahwa sidik ini begini loh. Nah, gitu. Nah, itu bang. Nah, itu sidik. Amanah. Amanah itu artinya kepercayaan. Jadi kita ini adalah kepercayaan Allah. Kepercayaan Rasul. Allah itu ingin nyata. Ingin nyata suaranya, ingin nyata perkataannya, ingin nyata perbuatannya. Makanya nyelahirkan sifatnya. Itu Rasul tadi. Maka nyatalah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah pada Rasul. Nah, kini jangankan Rasul, Nabi lata kubur kan. Nah, Rasul juga berkeinginan suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul tidak nyata. Nah, di mana nyatanya itu? Di kita. Karena di kita sudah ada sifat itu. Nah, jadi tunjukkanlah sifat Rasulullah itu sebagai amanahnya Rasul kepada kita, sebagai amanah Allah kepada Rasul. Kalau itu belum bisa kita laksanakan, berarti sifat amanah belum kita pegang. Nah, itu kira-kira gambarannya, Pak. Nah, mana gambaran yang paling umum tentang sifat amanah? Ah, ini. Kita kan kalau dapat rumah baru kan mendoa. Kita undang warga, Pak, Bu, datang ke rumah kami malam kelak, doa apa? Dapat rumah baru. Pak, Bu, datang ke rumah, ada cucu baru datang tuh. Nah, hal-hal seperti itu kita paham itu dari Allah dan Rasul. Paham gitu. Tapi kalau sudah motor hilang, duit dipinjam orang, dilarikan orang, panen gagal, hanyut macam-macam, kita lah jarang mengerti itu. Artinya kita sudah mulai bergeser keyakinan. Padahal semua bentuk musibah itu dari Allah dan Rasul juga. Jadi seketika kebenaran itu diturunkan 100, yang nampak benar itu cuma 15%, Bang. 85% itu nampaknya tidak benar. Tapi itu kebenaran. Contohnya musibah tadi kan. Nah, bisakah kita menatap musibah itu adalah sebuah kebenaran? Kalau sudah bisa kita menatap musibah itu sebuah kebenaran, berarti amanah itulah kita pegang. Karena hikmah itu tidak ada di balik kesenangan. Hikmah itu ada di balik penderitaan, kesusahan, musibah. Nah, itu sifat yang kedua. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Memang ada yang kita berikan kepada Allah dan Rasul. Memang ada. Walaupun kita hambanya. Apa itu? Jadi pengertian mengabdi itu adalah menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta. Maka nyatalah Allah dan Rasul itu pada diri kita.
Itulah tabligh. Iko indah kalau mengecek suku-suku kita. Kadang-kadang suara iblis yang disuarakan. Suara hewan yang disuarakan. Tidak pernah suara Allah dan Rasul. Berarti kita belum tabligh. Nah, kalau fatona itu tidak bisa dipelajari. Dia akan datang dengan sebegitunya. Setelah yang 3 ini kita gunakan. Sidik sudah berhasil. Amanah sudah berhasil. Tabligh sudah berhasil. Nah, kalau fatona otomatis datang sendiri. Dia akan cerdas sendiri. Orang baru bertanya lah tahu dia jawabnya tuh. Padahal tadi tidak tahu. Itulah rahasianya yang membukakan kepada semua penonton video. Kalau ingin bertanya kepada Allah dan Rasul, ya datanglah ke rumah ayah kita di Baitullah. Nah, ahli kitab akan bertanya mana Qur'annya, mana hadisnya, tapi hatinya berkata, jadi kecekkan Pak Abu itu benar, cuman itulah tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Lah karena kita tidak melihat di tulisan, kita langsung nanya ke yang punya tulisan. Gitu. Jadi setelah kita bisa mendapatkan sidik, amanah, tabligh, fatana, berarti akhlak yang Allah dan Rasul tanamkan ke kita tadi sudah bangkit. Itu akan nampak dari suara, kata, dan perbuatan kita, sikap kita. Makanya kata ayah itu, agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Sebenarnya pertikaian antara sesama kita dalam masalah kaji itu tidak boleh. Tak boleh itu. Karena bukan untuk itu, untuk diamalkan. Nah, tapi terjadi pertikaian Pak Abu antara si A dan si B, wajar. Karena kapasitas akal manusia itu tidak sama. Tentu daya pikirnya pun tidak sama. Tentu caranya mengamal pun tidak sama. Allah dan Rasul maklum itu. Cuman kita yang tidak mau maklumi. Lain perlu kaji kawan. Ayah ada mengecek benda itu. Hanyalah mengadukan perlu itu. Makanya ambo dari dulu berprinsip menyampaikan ke JM keluar harus. Kenapa? Karena JM ini adalah sebuah kebenaran yang ambo akui benar. Nah, kalau memang kita yakini sebuah kebenaran, kenapa takut untuk menyampaikan? Nanti ada fitnah begini. Lah, biar tidak ada fitnah, kita siapkan tamengnya. Tameng dan senjatanya. Jangan kita menyampaikan saja tamengnya tidak ada, bahaya. Satu hal yang paling sensitif itu Bang, di video yang terbaru, sewaktu Abi Hurairah mendapatkan kaji daripada Azizal bin Janu, Raja Iblis. Kata Raja Iblis itu, Abi Hurairah, coba baca ayat kursi. Dibacanya, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Al-Qayyum. Kan itu tuh. Nah, kalau diterjemahkan, Allah itu tidak Tuhan. Itu kajinya sudah di atas tuh. Allah tidak Tuhan. Lalu siapa Tuhan? Tuhan yang hidup tadi. Tuhan yang berdiri itu. Kalau Allah siapa? Allah yang menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan Tuhan. Lalu siapa Allah itu? Allah yang mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Ternyata Allah dengan Tuhan itu beginjai jauh. Beginjai jauh. Beginjai itu kalau bahasa Indonesianya apa tuh Bang? Berjarak jauh ya? Terlalu tinggi Allah itu. Makanya tidak bisa diceritakan oleh umat Muhammad tentang Allah tadi. Yang bisa menceritakan itu, yang tahu masalah Allah itu hanya Muhammad. Nah, kalau kita ini dapat bunga-bunganya jadilah. Tapi di akhir kisah, di tengah-tengah ayat itu, kita tahu siapa itu Tuhan. Yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada syafaat kecuali ada di sisinya. Dan tidak akan dapat kecuali izinnya. Nah, pertanyaannya siapa yang memiliki syafaat? Selalu saja, marilah bapak-bapak, ibu-ibu kita berselawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat. Alah, kita sebut-sebut tiap hari betul itu. Tersembunyi dalam tarang beliau itu.
Kita yang menyebutkannya. Kan gitu Bang ya. Marilah ibu-ibu, bapak-bapak kita bersalawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat di akhirat nanti lagi. Nah, gawatnya. Padahal syafaat itu bukan di akhirat letaknya. Syafaat itu ube artinya. Kapan kita mendapatkan syafaat? Seketika kita sholat. Berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat yang ditunjukkan. Ciri-cirinya di bawah itu mengalir air. Kalau di situ namanya air Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Kalau di situ namanya Zam-Zam. Nah, lai taraso tuh di situ. Mantap. Mantap. Mudah-mudahan dapat syafaat, dapat obat. Apa wujudnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati mereka. Cabut. Jadi setiap kita punya penyakit hati karena kita dijadikan, bukan kita ya, tubuh kita dijadikan daripada unsur hawa, nafsu, dunia, setan tadi. Berpenyakit hati semua kita. Tapi kalau dicabut terus lama-lama penyakit hati itu berubah menjadi obat, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak dicabut, kalau tidak sholat di situ tadi, fi qulubihim marado fazadahumullahu marado. Dalam hati mereka ada penyakit, maka akan ditambah penyakit itu. Melimpahnya. Merembet kemana? Merembetlah ke siko, macam-macam lah. Sakit otak, sakit hati, sakit jantung, macam-macam itu Bang. Itu bermula dari situ. Makanya kalau kita sudah mengaji, sebenarnya tidak takut makan apa aja. Kata orang darah tinggi, tidak boleh makan daging. Lah kalau orang udah itu no problem makan daging. Asalnya tahu apa itu daging. Sia daging itu sebenarnya. Asalkan cocok pemotongannya diantarkan ke Baitullah, selesai urusan. Tidak apa-apa makan daging itu. Kalau Bang darah tinggi misalkan. Itu Bang kira-kira ceritanya Bang. Lah banyak pula mau mengecek kok. Ya, makasih banyak. Iya Bang. Pak Budi, ala minum kopi. Sorry. Boleh Ustaz? Silakan Pak. Pak Budi lah itu. Ada Pak Wendres dimatinnya suaranya. Itu saudara gitu juga Ustaz dari Pekong Buah. Iya silakan. Ini malu-malu baru ditutup video ya. Iya, kita kan silaturahmi sama-sama saudara gitu lah. Iya. Sebenarnya ide Pak Budi ini luar biasa. Subhanallah. Tetapi untuk sementara belum semua saudara memahami. Karena Ambo sempat melihat di WA saudara seiman itu. Apakah sudah dilaporkan kepada DPP, DPD untuk dilaksanakan ini? Lah, tidak mestilah. Ini kan silaturahmi. Karena kita tidak dekat gitu nah. Seandainya rumah Pak Budi itu kira-kira 10 meter dari rumah Ambo, ya tidak perlu kita pakai daring-daring mereka. Kamu datang aja ke rumah Pak Budi. Kan gitu. Nah, pembicaraan yang terbaik kata Rasulullah ada pembicaraan tentang masalah agama. Wajar kalau kita berbicara agama di setiap pertemuan. Daripada kita cerita ngadu ayam, main kartu, atau main perempuan. Nah, dengan banyaknya kita bercerita tentang ajaran agama, maka kita kan semakin sadar, akan semakin paham. Gitu. Nah, tapi setelah mau lihat di WA itu, ya Ambo tidak berikan komentar. Cuman jawaban saudara Epi Archandra itu pas, cuman agak tajam. Ya, pas tapi agak tajam. Intinya beliau mengatakan, agaknya saudara kita ini masih belum memahami apa itu silaturahmi, kata beliau seperti itu kan.
Kalau mau cuma nonton aja, ya, ada berani komentar. Tapi kalau seandainya mereka mau seperti ini, akan lebih baik. Kan gitu. Ya silakan. Pak Ali Masni, Pak Ali Masni. Ya, Pak Ali Masni. Ustaz, itu kami ada dua sama Pak Asli Masni. Mau Wedris, kebetulan di Mascu tadi de Om Budi Amin. Pak Wedris di Mastiannya video. Ustaz. Ya, assalamualaikum Pak. Jadi bukan dimatikan, kebetulan buat tadi pakai komputer. Jadi kamera nampak. Kamera itu tak ada di komputer kan. Jadi gambar Pak Ustadz, gambar Pak Budi sama kawan yang lain memang nampak tadi. Iya Pak. Di mana tinggal kok Pak? Di Payakumbuh. Oh, suara tidak terdengar Pak ke situ. Sama dengan Jo Budi Amin Pak. Iya. Tidak terdengar suaranya. Ijat suara Pak Guru. Pak Budi. Ijat suaranya. Ustaz bertanya di mana tinggal? Agak ditanyuan. Di Payakumbuh. Oh iya Pak. Payakumbuh. Sama juga Pak Budi ya. Sama ya Pak Budi. Iya. Jadi kami kini kok sama jo Pak Ali Masni. Iya. Aku Pak Ali Masni Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Masni. Sehat Pak. Aduh kamu tanya sekecil. Jangan balik-balik Pak, yo tak terjawab Beko. Pertanyaan itu ringan ya Pak. Mau diamalkan balik. Iya mana tuh Pak? Ada ampun kamu tanya, kamu udah ikut Pak. Ya Pak. Pak caranya kita membedakan sifat manusia dan sifat roh. Kamu ada itu. Iya. Kalau manusia itu bersifat hawa nafsu dunia setan. Roh itu bersifat sidik amanah tabligh. Hanya kita membedakan. Sedangkan suara yang keluar itu sama dari dalam jiwa. Bahasa terang. Cara bedanya itu Pak Ustaz. Oh iya. Itu pertanyaan pemula nemu tu Pak Ustaz. Alah tuh Pak. Itu saja Pak Ustaz. Iya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Pak Masni, sebelum kita berusaha membedakan mana sifat kita yang datang daripada Allah, mana sifat manusia yang datang daripada ayah bunda. Nah, sebelum kita membedakan itu, kita kenal dulu sifat manusia itu yang mana. Itu. Sifat yang datang daripada Allah Rasul yang mana? Jadi kalau sifat ruh, sifat diri kita, itulah sifat daripada Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berikut realisasinya. Berikut pengamalannya. Itu yang sifat kita. Nah, kemudian timbul sifat manusia yang mana. Itu dulu kita kenal. Nanti kita bisa bedakan secara otomatis. Baru kita kaji dulu. Dalam Rukun 13 kan ada kalimat yang berbunyi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Jadi hendaklah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadiannya. Sesungguhnya manusia dijadikan daripada air mani, air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu air laki-laki. Zaman dulu Nabi
berkata seperti itu. Nah, oleh mahasiswa kedokteran sekarang, air itu dibawa ke laboratorium, dipelajari dengan mikroskop. Maka tampak di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Nah, itulah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Cikal bakal. Nah, waktu itu dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim ibu. Yang manusia itu tadi. Jadi yang kita lihat itu adalah tubuh mungil. Tubuh mungil itu namanya spermatozoa. Pertanyaannya, siapakah yang hidup dalam tubuh mungil tadi? Sehingga dia bisa bergerak. Sehingga dia bisa berkembang dalam rahim perempuan. Siapakah yang hidup dalam tubuh mungil tadi? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, itulah yang namanya manusia. Ternyata manusia itu gaib. Tersembunyi di balik namanya, tersembunyi di balik tubuhnya. Ada dalam jantung. Itu dia. Nah, dari apa asal kejadian manusia ini? Dijawablah oleh Rasulullah itu. Nah, itu yang ada pada Rukun 13. Mengapa timbul Hawa? Nah, kan gitu. Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Anasir angin itu namanya adalah roh rehan. Parangainya. Pantang kelintasan. Tidak bisa mencari orang kaya sekete, orang cadia sekete, orang bersih sekete. Nyolah galau hatinya. Timbul iri, dengki, dan kebenciannya. Itu sifat anasir angin. Kemudian yang kedua, mengapa timbul nafsu? Karena anasir air, yaitu roh rahmani, telah menjadi urat, tulang, benak pada kita. Nah, itu. Sifatnya pantang kerendahan. Nak gadang surang, nak tinggi surang, nak hebat surang. Nah, itu harus kita hafal tuh, sifat itu. Kemudian timbul lagi pertanyaan, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi telah jadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Anasir tanah itu namanya roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang, kekurangan. Nah, yang keempat, mengapa timbul setan ya Rasulullah? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api itu namanya roh edafi. Sifatnya apa? Pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi dari uraian tadi nampak. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itulah sifat manusia. Bukan sifat kita itu. Tapi kebanyakan kita pakai yang ini. Pakai sifat ini kita. Kalau itu yang kita pakai, berarti kita salah pakai. Salah pakai, bukan sifat kita itu. Nah, ternyata setelah digabung, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Setelah digabung, dia memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah ampe baleh, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Inilah sifat manusia. Jadi seketika kita mulai baji ke orang tuh, berarti lah mulai itu pakai sifat manusia kita tuh. Kata Rasulullah, jangan, kamu kan bukan manusia, katanya. Kamu adalah turunanku, kamu adalah mukmin. Pakai sifatku, kan gitu. Begitulah tuh Pak, cara kita. Setelah kita tahu apa itu sifat manusia, apa itu sifat kita, otomatis sudah tahu bedanya. Tinggal bagaimana kita mengamalkan. Kadang-kadang awak duduk lama-lama ada diampok ke orang kayak kulit pisang, tentu timbul tuh emosi, pantang tersinggung tadi kan. Tapi tetap ingat, kalau itu bukan sifat kita. Nah, belajarlah kita supaya bisa menguasai rasa itu, supaya jangan emosian, gampang marah. Itu. Sudah tuh kalau ada orang misalnya menggunjing kita, mengupek kita, menggibah kita, itu dengan pengetahuan menyelesaikannya itu. Pengetahuan mengatakan orang yang menggibah kita, menggunjing kita di mana-mana, itu adalah orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Ya bagaimana tidak bodoh?
Apakah dengan dia menggunjing perangai orang itu berubah? Kan tidak. Satu itu. Yang kedua, orang penggunjing tadi emosinya selalu naik. Marahnya selalu naik. Itu akan mempengaruhi saraf. Dan gampang tua, gampang sakit. Yang ketiga, orang yang penggunjing, dia akan memberikan kebaikannya ke orang itu. Habis kebaikannya, keburukan orang itu diambilkan. Kan bodoh pekerjaan itu tuh. Nah, kalau kita lah tahu yang model itu, kita tidak akan melakukan gibah. Kita tidak akan menggunjing. Kita tidak akan mengumpat. Kan rugi. Sebaliknya, kalau kita digunjing, tidak perlu marah. Karena kita tahu bahwa kita tidak seperti itu. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dapat deposito. Dapat pahala dari orang itu, dapat kebaikan dari orang itu. Habis kebaikannya, dosa kita diambilnya. Makanya nanti, seketika mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan tadi, mereka-mereka pengunjing kau mati, kan didatangi Israel tuh. Israel mendatanginya. Nah, sebelum jiwanya dicabut oleh Israel, film diputar. Film dari lahir itu sampai dia mati, dibukakan film. Nah, pertama kali tampilkan, nah ini rumah gedungnya di surga. Kendaraan di surga, bidadari yang macam-macam diperlihatkan. Kata malaikat Israel, itu tadi. Kalau kini tidak ada lagi itu. Kini kau tampaknya. Nampaklah neraka, siksaan, macam-macam. Timbullah pertanyaan orang tadi, kenapa bisa seperti itu? Nah, tadinya fasilitas kamu itu banyak, tapi kamu berikan ke si A, ke si B, ke si C. Habis. Nah, karena kebaikanmu sudah habis, maka dosanya pindah ke kamu. Makanya surgamu berganti dengan nerakamu. Nah, waktu itulah orang-orang tadi berkata, Rabbana absorna wasami'na farjiana na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar, akulah yakinnya. Tolong balikkan ke dunia sebentar saja. Aku tidak melaksanakan perbuatan soleh, artinya sholat. Dia ingin menciptakan kembali kebaikan-kebaikan. Ya kata Allah, lah habis, waktunya lah habis. Tidak ada lagi. Yang ada adalah fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kalian azab oleh karena ulah kalian. Ambo ngapain mau ngazab kalian? Banyak kerja ambo yang lain. Kalian itulah yang ngazab diri sendiri. Nah gitu Pak. Nah, jadi setelah kita mengenal mana sifat kita, mana sifat manusia, otomatis kita akan paham perbedaan. Gitu Pak. Iya Pak. Ambo cuma mencari isyarat lisan Pak. Kalau suara tidak terdengar, tapi Ambo yakin bahasa Pak itu adalah mengatakan terima kasih. Ya sama-sama Pak. Tidak terdengar suaranya. Iya Pak. Pak Budi Amin lagi. Awak operator dah, maksudnya. Host dah tanya dah. Pak Ustaz, masih lanjut atau bagi kira? Oh, sebentar dulu. Tergantung audien lah. Kalau penurut saja. Yang namanya pelayan umat itu kan mengikuti umat. Pak Rizal, Pak Samsuar, ada yang ditanya oleh? Atau sekedar mau tanya-tanya bebas? Cerita bebas? Ya Pak Ustadz, sederhana saja Pak Ustadz, bagaimana kita yakin bahwa ingatan kita itu sudah di Baitullah, terus tahapan-tahapan kita untuk bisa bertemu dengan Rasul di Baitullah itu sebenarnya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah terperincinya Pak Ustadz. Kira-kira saya kadang mengkaji diri saya
melakukan riset kira-kira sejauh mana ingatan saya yaitu di Baitullah setiap saat, setiap detik tidak mungkin ya. Dalam sehari mungkin hanya hitungan 1, 2, 3 kali aja. Terus bagaimana kita mengantarkan orang tua kita di saat kala dia sakit di usia senjanya, bagaimana kita berobat kepada Rasul. Mungkin ada sedikit tip-tipsnya Pak Ustadz. Demikian aja kira-kira. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi Allah dan Rasul itu tidak meminta banyak, Pak, dari kita. Yang dia minta itu persangkaan, zon. Apakah kita sudah merasa di Baitullah atau tidak? Cuman itu saja, Pak. Tidak banyak-banyak. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat yang berbunyi begini. Wasta'inu bisabri wassalah. Inala kibirah ilal alal khosa'in. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong dengan sabar dan sholat itu adalah pekerjaan yang berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapakah mereka yang khusyuk? Allazina yazunnuna, orang-orang yang punya persangkaan. Allazina yazunnuna, yazunnu itu zon, punya persangkaan bahwa waktu itu dia sudah bertemu Tuhan. Cuma minta persangkaan saja. Sudah kita bersangka, ya sudah, berarti itu sudah sampai. Itu, Pak. Makanya Allah dan Rasul berkata, Ana inda zoni abdi bi in zona khairun fa khairu, in zona syarrun fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia mengatakan ini sudah sampai, ya udah, sampailah itu. Kalau dia ragu-ragu, ya ragu-ragulah itu. Jadi gitu, Pak. Jadi ketika Bapak sudah sholat, kan begitu tuh. Prosesnya adalah pertama kali, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi wajah di sini bukan ini, tapi ingatan. Nah, hadapkanlah ingatan kita itu ke Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Ada tanda Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan Baitullah, tapi tanda Baitullah. Di depan Ka'bah ada makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Nah, fatahizu min maqama Ibrahimus sholah. Kamu ambillah sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di sini. Kamu sholat di sini. Dengan apa? Dengan ingatan. Nah, tinggal sudah kita sangka atau belum ini? Kalau kita sudah menganggap itu sudah di Baitullah, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi Pak Ustadz, kami tidak melihat Ka'bah di situ. Yang penting bersangka sudah di Ka'bah, selesai. Tidak sulit-sulit. Tapi kalau bisa, Ka'bah itu nampak. Kalau bisa, bukan Ka'bah lagi, kita berada dalam Ka'bah. Nah, kalau sudah berada dalam Ka'bah kan tidak nampak apa-apa. Kalau bisa, tampak orang yang punya Ka'bah. Tapi bukan Raja Salman. Nanti bilang Raja Salman pula. Nah, nampak Rabbul Ka'bah. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ini, kalau sholat tidak usah lagi lihat Ka'bah. Tapi lihat sajalah Rabbul Ka'bah tadi. Pemilik Ka'bah itu. Lalu siapakah pemilik Ka'bah itu? Ya namanya aja Baitullah, tentu Allah yang punya. Nampak tak Allah? Tidak nampak, karena Allah itu nama. Nah, kalau begitu carilah di mana Allah itu berada. Ternyata ada pada Rasul. Nampak tak Rasul? Ternyata Rasul gaib. Cari nabinya. Ternyata Nabi sudah terkubur di Madinah. Carilah khalifahnya. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Ternyata tidak ada lagi. Carilah penerusnya. Mujadid. Mujadid itu kata Rasulullah,
Islam setelah aku ada 15 abad. 1500 tahun. Nah, setiap 100 tahun aku utus mujadid, pembaharu. Nah, kini kita tinggal di tahun berapa nih? Abad ke-15 kan? Berarti yang kita temukan adalah mujadid terakhir. Nah, mujadid terakhir sudah berpulang beliau. Yang ada adalah khalifahnya. Khalifah itu jadilah. Basuh khalifahnya sama dengan Basuh mujadid. Basuh mujadid berarti Basuh dengan Muhammad. Basuh Muhammad berarti Basuh dengan Allah. Bukan berarti mujadid Allah. Bukan khalifah itu Allah, tapi bertemu dengan mereka hukumnya sama dengan bertemu dengan Allah. Itulah makanya kita harus kenal tuh siapa itu khalifahnya mujadid. Pak Rizal kenal belum? Sudah kenal khalifahnya mujadid? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Saya ke belakang sebentar, nanti saya ceritakan kisah ini. Mungkin apa penutup nih Pak Budi ya. Ambo ke belakang sebentar ya. Dia lah banyak ambil minum kok. Bentar ya. Boleh ya? Siap Pak Rizal? Ini masalah kiblat ini. Jadi orang kan banyak tidak tahu kiblat itu apa. Kalau kiblat itu kan bahasa Arab. Kiblat itu artinya hadapan. Nah, seperti kini ini bapak-bapak itu kiblat. Bagi ambo itu kiblat, hadapan yang ambo hadapi. Nah, ambo kini adalah kiblat bapak-bapak yang bapak hadapi. Tapi kiblat ini hanya berlaku dalam masalah sholat. Tidak berlaku dalam masalah selain sholat. Tapi ini sekedar untuk mencontohkan. Nah, jadi kisah kiblat ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Jadi dari Adam sampai ke Isa itu kiblatnya satu. Tidak pernah ada yang lain, yaitu Allah itu. Ternyata Allah tidak kelihatan. Karena tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Maka Allah nyata pada sifatnya. Itulah hamdu. Makanya Allah berubah nama menjadi Alhamdu atau Ahmad. Seketika dia zohir namanya Muhammad. Muhammad itu kiblat, hadapan. Nah, ceritanya begini. Jadi Nabi Musa berjalan dari negeri Madian menuju Mesir. Bersama istri. Nah, waktu itu kira-kira sore lah, jam-jam 5:30. Nabi Musa melihat api dari jauh itu. Jadi berkatalah kepada istrinya, "Dek, apakah kamu melihat api itu?" Kata istrinya, "Iya bang, saya melihat." Nah, kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan datang ke tempat api itu dan mengambil api itu untuk kita berdiang. Serta untuk obor, penunjuk jalan. Nah, melangkahlah Musa pelan-pelan ke tempat api itu. Tapi apa yang terjadi? Api tadi berubah menjadi sinar. Didekati lagi, berubah menjadi cahaya. Didekati lagi, berubah jadi pohon. Itulah bahwa Baitullah itu punya nama-nama yang banyak. Ada 13 macam pembinaan. Satu di antaranya adalah pohon tempat Musa bermunajat. Itulah dia tuh. Nah, setelah Musa melihat pohon, dia mendekat lagi. Maka bukan pohon yang nampak, sosok. Sosok yang sama dengan kita, punya kepala, punya leher, punya badan. Dia bermahkota, dia berpakaian kerajaan. Luar biasa orang itu, gagah, tampan, luar biasa. Nah, orang inilah yang berkata kepada Musa, "Innani anallah, la ilaha illa ana." Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan solat. Nanti dalam solat yang kamu ingat itu saya ya.
Yang kamu ingat tuh saya ya. Nah, itu. Artinya sosok itu memang ada. Kalau tidak ada sosoknya, tidak mungkin Musa disuruh mengingat. Gimana kita mengingat sesuatu yang tidak nampak? Bagaimana kita mengingat sesuatu yang tidak terdengar, tidak terasa? Nah, sosok itulah yang mengatakan dirinya adalah Allah. Nah, bagi mereka yang tidak berpikir, dikiranya itu adalah Allah. Padahal bukan Allah itu. Itu adalah wujud serta Allah. Wujud serta Allah. Siapa dia? Dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Itulah wujud serta Allah. Beliau adalah Muhammad. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Artinya, apa yang Allah sampaikan, itulah yang disampaikan. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena suara Allah, kata Allah tidak nyata. Kalau tanpa beliau, nah dengan adanya beliau, suara Allah nyata, kata Allah nyata. Bahkan contoh Allah pun bisa kita lihat pada beliau. Tapi dia satu dengan Allah, jangan pula disamakan. Allah, Allah, dia, dia. Zat ya zat, sifat ya sifat, tidak sama. Nah, singkat cerita, apakah itu Allah? Jawabnya bukan. Tetapi dia mengatakan kata Allah, makanya dia berkata, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan kata Allah, bukan dia itu Allah. Jadi apa yang Allah katakan, itu dia katakan. Kalau Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, itu kan ada bentuknya dia. Ada suaranya dia. Nah, siapakah dia? Itulah wujud serta Allah yang kita kenal dengan nama Muhammad hari ini. Jadi dari zaman Adam sampai ke Isa sampai hari ini, Muhammad itu masih ada. Tapi namanya berbeda-beda. Akan begitu. Nah, seketika Musa bertemu dengan Harun, bertemu dengan Yusya bin Nun muridnya, bertemu dengan kaum Bani Israel, Musa bercerita, kalian sholat ya, jangan tidak sholat ya. Hadapkanlah wajah kalian kepada kiblat hadapan. Akhirnya Nabi Harun ngomong, Bang, kalau kamu sholat enak, kamu sudah pernah melihat hadapan, sudah pernah melihat kiblat, bahkan kamu disuruh mengingat dia. Kalau saya ini sholat, yang saya lihat siapa? Yang saya ingat siapa? Joshua juga begitu. Joshua itu Yusya bin Nun. Bani Israel juga bertanya seperti itu. Nah iya Musa, kalau Anda enak, kalau sholat, yang ingat yang tadi, yang Anda lihat. Kalau kami bagaimana? Apa kata Musa? Ya, yang kamu ingat itu ya saya lah. Itu dia. Tidak mungkin saya membawa kamu ke tempat lain. Pasti saya membawa kepada beliau tadi. Jadi di zaman Nabi Musa, kiblat kaumnya itu adalah Musa itu sendiri. Kiblat Musa adalah wujud serta Allah. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kiblatnya adalah nabi-nabi mereka itulah. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Kiblat kita adalah yang hari ini kita lihat. Gitulah kira-kira gambarannya itu. Ingat, aku hanya mengikuti persakaan hambaku, kata Allah. Kalau sudah jatuh persangkaan ke situ, maka itu sudah benar. Makanya jangan ragu-ragu. Kan gitu. Itu Pak Rizal. Ada pertanyaan di situ Pak Rizal. Hati ini sudah gemuruh. Langsung dicas begitu, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Jadi nanti ini diskusi kita ini saya videokan ini saya videokan. Nih. Saya videokan. Nanti videonya saya bagikan. Biar nanti saudara-saudara kita yang lain tahu apa yang kita buat. Artinya ini sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada, kenapa tidak kita gunakan? Ya bukan berarti Pak Abu Fikri mengatakan dia tahu, enggak. Tapi dengan adanya kita diskusi kan yang sama-samar kan mulai nampak terang. Yang terang kan mungkin nampak cerah dan seterusnya begitu. Maka namanya itu pencerahan. Ya Pak Budi?
Terserah Pak Budi. Pak Budi moderator nih. Kalau untuk tanya jawab mungkin apa batas ini dulu ya, Rak? Kita cerita-cerita lepas. Silakan. Pak Ali Masni, ada yang ditanya jadi tuan sama Pak Ustaz Abu Fikri. Suaranya yang kedua ada dah. Sementara Siap. Peri bago, Peri. Tekan tuak Peri yang Pak apa? Enggak. Jadi pun dia juga ni suaranya. Cerita lepas le Pak Eri. Ada kali tanyuan cerita-cerita. Suaranya Peri, suaranya. Mikrofon ni dia kan. nah, Dah mantap. Yang ada ceritakan dia kau. Alah untuk sementara dulu, dalam sebalik hari. yo lagi sebalik hari lah, jadi tunggu sebentar. Bapak Samsuar kita istirahat dulu. Masih ada Pak Siswar tadi. Dah Pak istirahat. Ya. Ha? Ya, kalau sudah itu kita istirahat jadi. Iyalah. Dah, bapak-bapak, ibu-bapak, kami rasa Pilo sambung lihat Pak Budi. bila-bila esok kita atur jadual dulu Pak. Ya. Tanya ke Ustaz dulu. Agak sekali sebulan jadilah nak. Dah Ustaz. Jadi. Yang mana? Ha? Jauh mana sekali sebulan nak, lama tu nak. Kali melihat kalau lah. Iya. Hari. Siap. Okey, ini terima kasih banyak kita aturkan dulu kepada Pak Ustaz yang telah memberi pencerahan kepada kita bersama. Apa-apa yang beliau sampaikan semoga Allah dan Rasulnya memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Kita kira untuk malam hari ini cukup sekian dulu. Kita sebagai pembawa acara atau gimana lah apa namanya, jika terdapat kesalahan dan kejanggalan ke hadapan Allah dan Rasul, kita mohon ampun dan taubat. Kepada kita bersama kita mohon dimaafkan, tegur sapa serta diluruskan. Ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ini ada doa Pak Budi. Saya. Jadi Ambo sebagai narasumber mengucapkan maaf kalau ada kesalahan, kejanggalan. Jadi karena barangku di video kan, Ambo tutup dulu. Ya. Demikian saudara-saudaraku, cengkerama atau cerita kami pada malam hari ini. Baru peserta 5 orang ya. 5 orang ya. Mudah-mudahan ke depan pesertanya lebih banyak lagi untuk kita saling tukar-menukar pandangan dalam masalah pemahaman kita masing-masing dalam kajian Islam. Oke, terima kasih. Kita tutup Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi